Nah, untuk pertemuan ini kita langsung saja mendengarkan terlebih dahulu ya bagaimana struktur dari artikel jurnal penelitian. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ke-8 ini. Bagaimana kabarnya? Sudah paham semua materi sebelumnya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Di pertemuan kali ini kita akan mengetahui struktur umum jurnal ilmiah internasional. Namun, sebelum masuk ke struktur jurnal, saya akan berikan definisi terkait jurnal ilmiah terlebih dahulu, sehingga kita lebih memahami apa yang akan kita tulis ke depannya. Jurnal artikel ilmiah merupakan publikasi akademik yang diterbitkan secara berkala oleh publisher jurnal untuk menyajikan hasil penelitian, tinjauan pustaka, atau kajian ilmiah lainnya. Artikel dalam jurnal ini melewati proses peer review yang ketat untuk memastikan kualitas dan kontribusinya terhadap bidang ilmu tertentu. Di samping jurnal artikel ilmiah, terdapat jurnal konferensi atau jurnal proceeding, yaitu artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam sebuah konferensi akademik atau seminar dan kemudian diterbitkan proceeding. Proceeding sendiri merupakan kumpulan makalah yang disusun sebagai dokumen resmi dari acara konferensi yang biasanya submitter artikel dan presenternya terdiri dari berbagai fokus bidang dan dari berbagai negara yang berkumpul jadi satu. Nah, artikel ini umumnya mencerminkan penelitian yang sedang berlangsung atau ide-ide awal yang belum sepenuhnya berkembang. Dari dua jenis jurnal ini memiliki perbedaan. Di antaranya adalah pertama, dari aspek tujuan. Jurnal artikel ilmiah menyediakan kontribusi mendalam pada bidang tertentu dengan penelitian lengkap. Sedangkan jurnal proceeding menyebarkan temuan awal atau ide untuk mendapatkan umpan balik awal dari komunitas ilmiah. Dari aspek proses review, jurnal artikel melalui proses per-review yang ketat dan memakan waktu lebih lama. Sedangkan jurnal proceeding melewati proses seleksi oleh panitia konferensi dan review bisa lebih ringan. Dari aspek kedalaman konten, jurnal artikel memiliki pembahasan konten yang lebih mendalam dengan analisis, diskusi, dan validasi data yang lengkap. Sedangkan artikel proceeding cenderung lebih singkat dan eksploratif dengan fokus pada temuan awal atau gagasan baru. Dari aspek panjang artikel, jurnal ilmiah memiliki panjang sekitar 60 hingga 10.000 kata. Sedangkan untuk proceeding mengikuti format konferensi rata-rata 3.000 hingga 5.000 kata. Terakhir, dari aspek isi artikel, jurnal artikel ilmiah menginterpretasikan studi yang sudah selesai dengan hipotesis, metodologi, dan hasil yang teruji. Sedangkan artikel proceeding merupakan penelitian awal atau ide konsep dengan bukti awal yang mendukung. Sekarang kita masuk ke struktur artikel jurnal. Struktur ini terdiri dari title page, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan.
Sekarang perhatikan bagian ini. Bagian ini disebut title page atau halaman judul. Ini berisi judul penelitian dan abstrak. Selanjutnya bagian ini adalah pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang penelitian, fenomena, dan data yang ada saat ini, termasuk studi literatur, gap analysis yang ditemukan, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian. Nah, itulah pendahuluan. Selanjutnya, bagian ini adalah metode atau usulan, di mana dengan metode ini berisi metode penelitian, teknik, dan pendekatan penelitian. Selain itu, bagian ini juga memuat informasi data, analisis koleksi data, desain penelitian, framework yang diusulkan, implementasi solusi, rumus, algoritma, dan software atau tools yang digunakan. Untuk ini adalah bagian hasil. Bagian ini memuat pengujian dan hasil yang terdiri dari data pengujian, pelaksanaan pengujian, dan evaluasi pengujian. Selain itu, bagian ini juga memuat gambar dan tabel sebagai visualisasi dari interpretasi hasil. Selanjutnya, bagian diskusi, di mana bagian diskusi ini berisi analisa hasil yang terdiri dari analisa baseline dan analisis state of the art. Bagian ini juga memuat perbandingan hasil penelitian kita dengan hasil literatur yang ada saat ini. Apakah hasilnya mendukung penelitian yang ada atau membantah penelitian yang ada? Terakhir adalah penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan referensi. Kesimpulan berisi maksimal 2 paragraf yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan rekomendasi penelitian di masa depan. Sedangkan referensi berisi dari semua referensi literatur yang disitasi dalam penelitian. Referensi ini terdiri setidaknya 25 literatur dan disarankan untuk menggunakan literatur 5 tahun terakhir. Sekarang saya berikan contoh studi kasus struktur paper. Bagian ini adalah abstrak yang berisi paragraf abstrak dan kata kunci. Dalam abstrak ini terdapat latar belakang penelitian. Yang ini, selanjutnya, bagian ini adalah tujuan penelitian. Sedangkan kalimat ini adalah metodologi penelitian. Yang ini interpretasi hasil penelitian. Dan ini adalah penutup. Nah, selanjutnya ini kata kunci ya. Bagian biasanya terdiri dari 3 hingga 5 kata kunci yang relevan dengan penelitian. Nah, selanjutnya adalah introduction.
Pada bagian ini memuat beberapa paragraf yang terdiri dari pertama, paragraf ini berisi latar belakang masalah. Ya, kemudian diikuti dengan berbagai data dan fenomena yang terjadi saat ini. Selanjutnya, ini adalah literatur yang terkait dengan penelitian. Bagian ini adalah gap analysis yang ditemukan, yang diikuti dengan tujuan penelitian, dan ditutup dengan kalimat kontribusi penelitian. Selanjutnya, bagian ini ada metode. Nah, perhatikan bagian-bagian sub dari metode ini. Ini berisi data, teknik analisis, jenis penelitian, serta tools dan software yang akan digunakan. Perhatikan bagian ini. Ini adalah interpretasi hasil yang terdiri dari data pengujian dan hasil data pengujian termasuk tabel dan gambar. Untuk gambar seperti ini, tidaknya berukuran 300 dpi. Sehingga gambarnya ini mendukung produksi. Untuk jika dicetak, gambar memiliki kualitas yang baik. Nah, sekarang perhatikan bagian ini. Bagian diskusi sangat khas dengan perbandingan hasil dari penelitian. Pada bagian diskusi ini, terkadang di beberapa jurnal meminta autor untuk menambahkan informasi terkait keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, penjelasan kontribusi penelitian, dan rekomendasi penelitian di masa depan. Sehingga pada bagian conclusion atau kesimpulan, hanya berisi kesimpulan saja dalam satu paragraf. Untuk struktur artikel jurnal, umumnya seperti ini. Namun di beberapa jurnal, artikel ilmiah terkadang memiliki format penulisan yang sedikit berbeda. Sehingga kita harus betul-betul memperhatikan guideline author, ya, garis besar untuk penunjuk, ya, seorang penulis harus melakukan apa pada jurnal yang dituju. Perhatikan juga aturan-aturan penulisan artikel yang akan disubmit atau diunggah, ya, sehingga menambah peluang penerimaan jurnal penelitian kita pada publisher atau penerbit jurnal yang dituju. Terakhir, jangan lupa untuk tugas minggu depan adalah 1. Membuat abstrak sementara, ya, menggunakan struktur yang sudah dijelaskan. Untuk bagian hasil bisa diisi dengan hasil yang diharapkan dulu sementara. Kemudian introduction berisi poin-poin latar belakang, literatur yang digunakan, tujuan penelitian, gap analysis secara ringkas saja, boleh dalam bentuk poin-poin. 3. Metodologi penelitian. Berisi metode atau pendekatan atau teknik yang digunakan, serta jenis data yang akan digunakan secara ringkas. Ya. Nah,
Namun untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Selanjutnya pada minggu depan kita akan membahas teknik penulisan jurnal, ya. Sesi 1 yaitu penulisan abstrak, ya, introduction, ya, dan literatur review. Ya, semoga bermanfaat, ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ya, tadi demikian ya, kita mendapatkan gambaran bagaimana struktur dari artikel sebuah penelitian yang dipublikasikan. Ya, nah jadi untuk menyusun artikel ini tentu berarti kita harus memperhatikan beberapa hal ya yang terkait dengan artikel tersebut. Nah, saya coba share kembali ya. Nah, jadi saya akan menambahkan ya atau mereview kembali ya bahwa struktur di dalam artikel ilmiah atau di artikel jurnal ilmiah itu ada beberapa bagian ya. Elemen utamanya dari artikel itu harus ada judul tadi ya. Kemudian ada abstraknya yang memberikan gambaran secara ringkas tentang penelitian yang dilakukan ya, apakah itu artikel jurnal atau artikel proceeding. Jadi ada dua ya. Kalau artikel proceeding biasanya lebih ringkas, halamannya juga lebih sedikit dibandingkan dengan artikel penelitian di jurnal. Nah, setelah abstrak, lalu tadi ada pendahuluan ya yang menjelaskan pendahuluan dari penelitian, kemudian kajian literatur yang menjelaskan di situ ya penelitian-penelitian sebelumnya, ya literasi dari beberapa artikel sebelumnya yang menjadi apa namanya bagian yang terkait dengan judul penelitian yang akan diambil ya. Jadi bagaimana penelitian-penelitian 5 tahun terakhir atau yang disebut SOA ya, state of the art-nya. Nah, kemudian metode penelitiannya apa yang digunakan, disampaikan, ditulis ya di dalam metode penelitian. Ini ada bagiannya. Kemudian hasilnya setelah itu dilakukan penelitiannya hasilnya apa. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah diskusi, yaitu melakukan uraian ya, menulis uraian tentang hasil penelitian untuk didiskusikan kepada para pembaca ya. Jadi artinya bahwa itu sudah menjadi hasil akhir ya dari penelitian dan ada beberapa hal yang bisa didiskusikan dari hasil penelitian tersebut ya. Maka bisa ditulis di sana. Kemudian kesimpulan, nah ini kesimpulan akhir, lalu referensi. Nah, referensi ini diharapkan 5 tahun terakhir ya. Jadi referensi-referensi yang sesuai dengan kebutuhan di dalam penelitian. Nah, kemudian yang kedua itu mempermudah pemahaman. Jadi kalau menulis struktur penelitiannya itu bagus, gitu ya, atau struktur dari artikel ilmiah penelitiannya itu bagus, itu bisa membantu pembaca memahami penelitian yang sedang dia baca, ya, jadi lebih mudah. Lalu disusun secara sistematis, ya, diorganisasikan secara sistematis, ya. Nah, di sini informasi-informasi yang terkait dengan apa namanya hasil penelitian yaitu disusun secara teratur dan memudahkan pembacanya untuk mengikuti alur dari penelitian. Jadi membaca itu semakin dalam, semakin jelas ya. Jadi semakin mendekati ke kesimpulan itu semakin mendapatkan penjelasan atau gambaran dari penelitian tersebut. Dan yang keempat itu adalah standar dari publikasi. Artinya kalau kita menulis artikel ilmiah itu harus mengikuti standar publikasi. Nah, terkait dengan standar publikasi ini apa? Yaitu ada standar di masing-masing penerbit jurnal.
ya. Nah, kemudian misalnya jumlah halaman, ya. Kemudian nanti artikel jurnalnya ini apakah SLR misalnya, Systematic Literature Review, ya ini jumlah halamannya biasanya lebih banyak, atau penelitian hasil apa namanya eh, pemrosesan data yang diperoleh di lapangan penelitian ya. Nah, jadi di situ nanti hasilnya adalah hasil daripada pengolahan data, misalnya dengan algoritma machine learning, misalnya dengan algoritma apa namanya deep learning, atau misalnya dengan menggunakan algoritma apa saja yang terkait dengan hasil dari penelitiannya, ya, dari proses itu kemudian menghasilkan hasil penelitian. Nah, ini standarnya itu nanti sesuai dengan masing-masing dari penerbit jurnal di mana artikel kita submit ya. Kemudian terkait dengan judul itu harus menarik perhatian ya. Jadi yang pertama judulnya tadi itu menarik ya. Menarik itu memikat pembaca dari awal. Judulnya kok ini gitu ya. Nah, tentu pembaca-pembaca di sini artinya adalah pembaca yang punya minat yang sama ya dengan peneliti yang membuat artikel tersebut ya, sehingga menarik lalu ingin membaca ya hasilnya seperti apa gitu ya. Yang kedua, memberikan gambaran singkat ya. Nah, jadi di judul ini untuk sementara dengan 12 sampai 15 kata saja ya di dalam judul itu bisa memberikan gambaran singkat ya dari penelitian yang dilakukan gitu. Nah, jadi ada gambaran namun secara detailnya ya harus dibaca ya. Nanti dari judul dibaca ke abstrak, nanti dari abstrak dibaca apa namanya pendahuluannya ya. Kemudian di bagian berikutnya metode yang digunakan ya, kemudian hasil dari pengolahannya ya, pengolahan data yang ada dan kemudian kesimpulannya. Nah, di sini ada kata kunci ya. Nah, kata kunci ini sangat penting gitu ya. Jadi kata-kata kunci yang relevan dengan penelitian itu dimuat ya di dalam judul. Nah, misalnya di sini kita susun ya antara 12 sampai 15 kata supaya tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Contoh, kita kembali lagi pada penelitian sebelumnya, eksplorasi AI generatif untuk simulasi multi skenario dalam strategi bisnis di masa depan ya. Nah, ini contoh jadi apa judulnya. Berapa jumlah katanya? Ya, ini bisa kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ini enggak sampai 12 ya. Jadi sangat apa namanya singkat dan bisa memberikan gambaran. Nah, kemudian kita masuk pada abstrak. Abstrak itu punya fungsi ya, yang tadi di video sudah ditunjukkan ya. Abstrak itu ringkasan dari penelitian. Nah, sehingga dia memberikan ringkasan secara menyeluruh ya dalam suatu paragraf ya, biasanya antara 255 sampai 300 kata saja. Atau ada yang abstraknya 150 sampai 200 kata. Ya, ada yang 200 sampai 250 kata. Jadi tergantung apa? Tergantung ketentuan dari publishernya. Nah, makanya nanti harus dihitung ya ketika mensubmit itu berapa jumlah kata di dalam abstrak. Kalau melebihi dari apa yang sudah ditentukan publisher, maka harus diringkas lagi. Nah, kemudian abstrak ini strukturnya harus berisi ada 5 ini ya. Nah, nanti ketika Anda membuat abstrak, yang pertama latar belakangnya dulu, ya. Ini harus ringkas, maksimal 2 kalimat. Ya, ini 2 kalimat itu untuk menulis latar belakang kenapa penelitiannya dilakukan. Terus kemudian tujuan dari penelitiannya, itu juga dalam satu kalimat. Kemudian dilanjutkan dengan metodenya atau teknik yang dipakai atau pendekatan pengolahan datanya. Nah, itu menggunakan 1 sampai 2 kalimat. Kemudian hasilnya, nah ini hasilnya ditampilkan ya, hasil utamanya maksimal 3 kalimat, lebih baik jika ada interpretasi dalam bentuk angka atau prosentase ya. Nah, jadi 3 kalimat itu cukup ya untuk hasilnya. Terakhir kesimpulannya dan kontribusinya. Kesimpulannya seperti apa, berkontribusi pada apa, gitu. Itu maksimal dua kalimat ya. Jadi kalau di total nih kira-kira ya
Ini misalnya dimaksimalkan ya. Ini ada 5, kemudian 8, kemudian tambah 2, 10 kalimat di abstrak itu ya. Nah, terus tipsnya gimana kalau menulis abstrak? Yaitu gunakan kalimat yang ringkas saja, padat, untuk bisa menyampaikan informasi yang penting. Jadi kalau kalimatnya panjang, diringkas lagi gitu. Ya, padat, jelas gitu ya. Jadi tidak usah apa ya namanya mengembangkan berbunga-bunga gitu ya, kalimatnya jadi panjang gitu, seperti itu nggak perlu ya. Jadi cukup diringkas ya menjadi sekitar 10 kata. Ya, sorry, 10 kalimat ya, bukan 10 kata. Nah, kemudian setelah abstrak baru masuk ke pendahuluan atau introduction. Nah, di introduction ini kita bisa menulis lebih banyak lagi kalimatnya dibandingkan di abstrak tadi ya. Nah, nanti di introduction ada latar belakang masalahnya. Ya, latar belakang masalah ini isinya konteks dari penelitian dan identifikasi dari kesenjangan dalam pengetahuan yang ada ya. Nah, jadi nanti sumbernya harus dari penelitian sebelumnya, karena kalau tidak membaca penelitian sebelumnya atau tidak bersumber dari penelitian sebelumnya, maka tidak akan bisa mengidentifikasi kesenjangan ya. Nah, kesenjangan inilah yang nanti akan masuk di dalam latar belakang. Nah, setelah itu dari latar belakang masalah itu, dari kesenjangannya dirumuskan masalahnya, nyatakan pertanyaan dari penelitiannya. Ya, namanya research questions ya, yang nanti akan dijawab ya di dalam penelitian ini. Nah, jadi nanti artikel di sini setelah merumuskan akan dijawab nanti ya di bab metode sampai pada hasil. Nah, kemudian setelah itu tujuan dari penelitiannya, uraikan tujuan yang ingin dicapai ya terkait dengan gap analisisnya ya. Jadi masalahnya tadi sudah dimunculkan, kemudian gap analisis itu menganalisa gap ya. Jadi apa namanya kecenderungan adanya apa namanya pembeda ya antara penelitian yang sudah dilakukan ya dan memiliki gap atau kesenjangan. Nah, itu yang nanti akan diangkat dalam penelitian yang dilakukan sekarang. Kemudian signifikansi dari penelitian. Nah, ini urgensi ya. Jadi di dalam penelitian ini kenapa kok urgent, kenapa kok penting ya, kenapa signifikan. Nah, ini harus memberikan apa? Kontribusi ya pada bidang studi tertentu. Ya, jadi belum pernah dilakukan ya, sehingga memberikan kontribusi apa ya dalam bidang studi tertentu. Nah, terkait dengan introduction ini, jangan juga Anda mendeskripsikan kalimatnya terlalu panjang ya. Jadi hindari deskripsi yang terlalu panjang, kemudian sertakan referensi untuk mendukung argumen. Jadi argumen yang kita tulis itu sudah ada referensinya yang mengatakan seperti itu ya, untuk memperkuat argumen kita. Itu berarti sudah pernah ditulis ya di tahun sebelumnya oleh peneliti sebelumnya. Nah, sehingga argumen kita didukung ya oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang sudah memberikan pernyataan tersebut. Nah, kemudian berikutnya setelah itu baru kita masuk pada setelah pendahuluan yaitu kajian literatur ya atau related work ya. Kajian literatur ini adalah jurnal-jurnal juga penelitian dari artikel-artikel jurnal yang memiliki relasi atau hubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, maka di situ harus ada apa? Penelitian terdahulu. Ya, jadi penelitian terdahulu yang relevan, ya yang terkait dengan yang akan kita teliti, sudah pernah ditelitinya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu, dari membaca penelitian terdahulu, diidentifikasi kekurangannya apa. Ya, kita mencari di situ, ya, atau Anda jelaskan ya, apa sih kekurangannya dari penelitian terdahulu itu. Jadi cari kekurangan, cari gap, cari apa yang belum ya diteliti atau dilakukan ya di beberapa penelitian terdahulu terkait topik. Nah, yang terakhir kontribusinya apa dari penelitian kita. Kalau penelitian terdahulu itu seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Berarti kontribusinya baru ini ya, menjelaskan ya bagaimana penelitian kita tulis ya untuk mengisi ya gap
ya, gap dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Mungkin dari beberapa artikel ya, mungkin 10, 20, sampai tadi disebutkan 25 atau 20, 30 artikel ya. Nah, itu gapnya di mana dari 30 artikel itu yang nanti bisa diisi dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kontribusinya kita nanti mengisi di gap tadi. Nah, untuk kajian literatur ini sebaiknya memang diuraikan secara apa namanya literasi gitu ya, berurutan dalam bentuk narasi ya. Kemudian cari literatur-literatur yang terbaru 5 tahun terakhir ya. Nah, setelah itu kita masuk pada metode penelitian. Ini bagian yang penting ya. Ini terkait dengan metode yang akan kita gunakan ya. Tahapannya itu kayak apa sih penelitian yang kita lakukan tadi gitu ya untuk menjawab gap tadi ya, gap penelitian tadi itu dari beberapa penelitian sebelumnya. Kita mau menggunakan metode yang mana untuk bisa menjawab atau melakukan penelitian yang akan kita rencanakan berdasarkan gap dari penelitian sebelumnya. Nah, di metode penelitian ini kita bisa mendesain penelitiannya terlebih dahulu, ya, apakah desain penelitian kita ini kualitatif, ataukah kuantitatif, ataukah research and development, ataukah mixed method, ya, gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, ada juga penelitian yang sifatnya apa namanya itu melakukan eksplorasi ya, mengolah data ya dengan beberapa metodologi atau dengan beberapa algoritma ya. Kalau di sistem di ilmu komputer itu ada algoritma yang bisa digunakan untuk mengolah data tertentu. Kemudian kumpulkan data, uraikan teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya observasi, ya, wawancara, gitu ya. Kemudian apa namanya studi literatur dari beberapa penelitian sebelumnya atau menggunakan dataset ya dari penelitian sebelumnya. Nah, lalu ada beberapa perangkat ya sebagai alat atau bahan yang kita gunakan. Nanti ada software ya, ada bahasa pemrograman atau tools ya. Kalau memang aplikasinya itu diolah misalnya dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu ya misalnya atau diolah dengan aplikasi tertentu ya. Di sini alat dan bahannya kita sebutkan. Nah, misalnya kita menggunakan dataset dari mana itu ya. Dataset ini adalah kumpulan data yang sudah ada di penelitian sebelumnya. Atau kita mengumpulkan sendiri datasetnya untuk kita olah. Ya. Nah, setelah itu kemudian dilakukan analisis, yaitu menganalisa data dari penelitian ini. Gitu ya. Nah, proses analisisnya tentu sesuai dengan apa tahapan di dalam penelitian masing-masing ya. Apakah itu kualitatif, kuantitatif, atau mixed method, atau analisisnya menggunakan model pengembangan apa namanya sistem. Ya, ini kalau S1 atau sarjana itu lebih ke pengembangan sistem. Nah, sehingga Anda bisa menjelaskan metode penelitiannya secara detail agar bisa direplikasi. Ya, direplikasi itu maksudnya metode yang Anda gunakan itu bisa dicontoh ya di penelitian yang lain. Kemudian bisa gunakan diagram, gambar, tabel ya, kalau diperlukan untuk memperjelas tahapan dari metode penelitian ini. Nah, kalau ada rumus-rumus, masukkan rumusnya atau masukkan algoritmanya, ya, usulan algoritma baru misalnya, Anda menambahkan sebuah algoritma untuk mempercepat prosesnya, atau misalnya berkontribusi pada hasil prediksi yang lebih baik misalnya ya, atau misalnya membuat metode baru gitu ya, supaya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir di bagian hasil penelitian, ini penting ya, hasil ini adalah sebuah finding ya, atau temuan. Nah, temuan ini nanti kita bisa menyajikan data hasil dari temuan yang kita dapatkan dari hasil pengolahan datanya tadi, ya. Kemudian hindari menambahkan interpretasi, karena interpretasi ini nanti ditempatkan di bagian diskusi ya. Jadi hanya hasil saja. Jadi nggak ada interpretasi. Nanti interpretasinya di bagian diskusi. Jadi diskusi ini setelah hasil. Ya, hasilnya jelaskan dulu seperti apa, nah baru kemudian didiskusikan.
Nah, cara penyajiannya bagaimana untuk hasil penelitian ini ya bisa menggunakan visualisasi data ya, bisa pakai tabel, bisa pakai gambar, bisa pakai diagram ya, atau bisa menggunakan bentuk-bentuk kurva dan sebagainya ya yang bisa memberikan gambaran dari hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga nanti di bagian hasil ini lebih fokus pada hasil pengolahan data atau penyajian data dan temuannya. Ya, sehingga akan mempermudah kita untuk membaca hasilnya. Jadi nanti hasil ini juga dibaca oleh pembaca lain ya. Nah, itu bisa dipahami. Nah, berikutnya adalah diskusi ya. Nah, ini sudah di tahapan interpretasi dari hasil. Jadi hasilnya tadi masih murni apa adanya. Diskusi ini menjelaskan maknanya dari penelitian yang dilakukan tadi di bagian hasil. Ya, caranya apakah hasilnya itu sesuai dengan tujuan awal dari studi yang kita lakukan ya. Jadi tujuannya apa? A, B, C ya, 3 tujuan. Nah, apakah hasilnya itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan ya atau yang kita harapkan gitu ya dari hasil penelitian. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan perbandingan. Ya, caranya perbandingan dari hasil di penelitian terdahulu dengan penelitian yang kita lakukan. Ya, apa yang sama, apa yang beda gitu ya. Itu namanya perbandingan. Jadi bisa interpretasi hasilnya, kemudian dibandingkan atau perbandingan dan evaluasi penelitian. Ya, nah evaluasi ini berarti hasilnya kita itu punya kekuatan apa, punya kelemahan apa, ya. Nah, sehingga lebih banyak di sini berfokus pada kontribusinya, ya. Kontribusinya apa, kemudian keterbatasannya apa. Jadi kelemahan dari eh, hasil penelitian kita itu apa kita tulis juga di situ gitu ya. Bahwa ini ada kelemahannya di sini, di sini, di sini gitu ya. Misalnya kalau datasetnya dirubah ya, algoritmanya dirubah, kemudian fine tuning pada algoritmanya itu diatur, dikonfigurasi ulang, itu ternyata ada beberapa keterbatasan ya. Misalnya hasil prediksinya turun, akurasinya ya. Kemudian klasifikasinya juga banyak yang entitas atau objek yang tidak terklasifikasi dengan baik gitu ya. Kalau ada konfigurasi yang kita rubah dan sebagainya. Nah, itu evaluasi dari hasil penelitian. Nah, di sini di diskusi ini juga kita harus menghindari spekulasi ya dari data pendukung ya. Jadi fokusnya pada apa kontribusi nyatanya dari penelitian yang kita lakukan. Jangan juga overclaiming ya. Jadi overclaiming itu mengklaim berlebihan ya pada penelitian kita ya. Jadi paling bagus ya atau paling cepat atau ya. Tapi ini nanti jangan ditulis sebagai satu yang paling bagus gitu ya. Artinya jangan sampai overclaiming karena nanti akan ada penelitian berikutnya yang bisa memberikan kontribusi lebih dari yang kita teliti mungkin nantinya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, maka kesimpulannya dari penulisan artikel ini ya, kita harus memperhatikan apa tujuan kita melakukan penelitian ini ya, supaya nanti sampai pada tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, apa kontribusinya ya, kita jelaskan ringan kontribusi dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian hasilnya seperti apa, saran untuk peneliti yang lain ya yang akan datang. Penelitian ini bisa dilakukan ya untuk dibahas apanya atau diteliti apanya ya. Jadi diberikan saran ya. Kemudian yang terakhir adalah ringkas dan jelas, yaitu merangkum hasil tanpa mengulang seluruh isi dari artikel ya, cukup maksimal dua paragraf itu di bagian kesimpulan ya. Bagaimana tujuannya tercapai atau tidak, kontribusinya apa, saran-saran untuk penelitian berikutnya apa, kemudian ditulis secara ringkas dan jelas. Nah, ini di bagian akhir kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, biasanya nanti ada daftar referensi ya. Nah, ini daftar referensi. Nah, daftar referensi ini fungsinya memberikan kredit kepada sumber yang digunakan dalam penelitian.
ya. Jadi kontribusi dari penelitian sebelumnya itu kita berikan kredit ya, bahwa dari penelitian sebelumnya kita mendapat inspirasi untuk melakukan penelitian berikutnya ya. Kemudian mungkin dari data-data yang sudah didapatkan dari penelitian sebelumnya, datasetnya kita bisa gunakan lagi gitu ya, seperti itu. Jadi memberikan kredit ya, referensi itu fungsinya untuk memberikan kredit. Nah, kemudian terkait format penulisannya untuk daftar pustaka ini ya, ada beberapa gaya penulisan artikelnya, daftar pustaka ya, ada yang menggunakan angka, ada juga yang langsung menggunakan model Harvard ya. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, tentu nanti harus disesuaikan dengan penerbitnya. Jadi penerbitnya itu menggunakan apa? Ya, misalnya menggunakan APA. Nah, ini yang standar ya. Kemudian ada yang menggunakan MLA, ada yang menggunakan Chicago, ada yang menggunakan Harvard. Nah, jadi nanti memperhatikannya caranya di jurnal penelitian, di halaman webnya di jurnal itu dibaca panduan untuk autor, ya, panduan untuk penulis. Nah, di situ format penulisan untuk referensinya menggunakan apa? Oh, menggunakan Chicago misalnya atau menggunakan Harvard misalnya. Nah, itu harus diikuti cara nulisnya, strukturnya. Nah, untuk referensi ini jangan menggunakan yang manual ya. Jadi misalnya dari artikel jurnal di PDF ya, kita tulis manual gitu ya. Penulisnya kita copy paste dari PDF tadi, terus judulnya kita tambahkan di situ, lalu ditulis tahunnya berapa gitu ya. Itu manual. Nah, sebaiknya menggunakan tools untuk manajemen referensi ya. Nah, ini yang paling banyak dipakai yang nomor satu ya, Mendeley ya. Nah, Mendeley ini bisa sinkronisasi dengan Microsoft Word ya. Jadi bisa sinkron. Nanti kalau kita misalnya menggunakan Microsoft Word, kita bisa menambahkan citasi ya dengan cara kita install terlebih dahulu Mendeley for MS Word. Nah, jadi nanti menambahkan judul artikelnya sama penulisnya itu bisa langsung otomatis ya. Jadi nanti bisa sebagai citasi misalnya masuk di dalam artikel atau nanti menjadi referensi. Jadi citasinya itu ya misalnya penulis A tahun 2022, nanti di referensi akan menuliskan referensinya otomatis tanpa kita harus mengetik secara manual. Selain Mendeley ada Zotero, ya, ini juga mendukung banyak format citasi. Ada juga EndNote, ya, ini manajemen referensi tingkat lanjut ya. Jadi ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote. Apakah semua digunakan? Cukup satu aja, ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan AI tool, gunakan chat PDF dan chat GPT untuk menganalisis data. Ya, nah ini tentu di bagian referensi ini chat GPT atau chat PDF mungkin ya, itu akan bisa memberikan informasi langsung ya, itu ditulis oleh siapa, isinya apa, itu kita bisa tanyakan. Ya, jadi nanti harus benar-benar sesuai ya, relevan gitu dengan penelitian kita lakukan. Jadi referensi yang kita pilih itu yang relevan. Kemudian bisa pakai connected paper, bisa pakai research rabbit atau database jurnal yang ada di IEEE atau di Scopus ya, atau di Elsevier ya. Itu bisa digunakan, itu namanya database, yaitu isinya kumpulan dari artikel jurnal. Ya, kita bisa collect, bisa di-download gitu ya untuk yang open ya. Jadi kalau yang not open tuh biasanya ada fee-nya yang harus dibayarkan untuk bisa mendapatkan artikel tersebut ya. Nah, tugasnya untuk pertemuan hari ini yaitu Anda buat kerangka artikel, susun kerangka artikel jurnalnya sesuai struktur yang sudah dijelaskan tadi ya. Kerangkanya saja dulu gitu ya, jadi nggak lengkap. Ya, mulai dari judul, kemudian penulis, kemudian abstrak, kemudian kata kunci, kemudian pendahuluan, kemudian daftar landasan teorinya, ya atau SOA-nya, state of the art, kemudian metode, kemudian hasil, ya, kemudian pembahasan, ya, kemudian saran untuk penelitian berikutnya, kemudian kesimpulan. Nah, itu yang disusun dulu, ya. Jadi Anda susun itu, tetapi di setiap bagian tadi itu ada isinya meskipun sedikit.
ya, karena nanti akan dilengkapi lagi setelah Anda melakukan yang lebih dalam lagi gitu ya. Nah, kemudian gunakan topik penelitian untuk mengisi setiap elemen tadi ya. Jadi misalnya di abstrak, nah tadi ada beberapa bagian di abstrak yang harus diisi ya. Ada yang hanya satu kalimat, ada yang hanya dua kalimat, ya. Salah satunya ada tujuan, ada latar belakang penelitian, gitu ya. Nah, itu Anda tuliskan dulu di situ, di bagian topik penelitiannya apa, ya, di setiap elemen. Kemudian panjang dokumennya, ya, untuk draft ringkasnya maksimal cuma 3 halaman saja. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak, ya, hanya 3 halaman. Yang biasanya kalau artikel tuh 10, ya, 15, gitu ya, atau 20 halaman, ya, bahkan bisa lebih, gitu. Nah, ini cukup Anda buat 3 halaman saja. Nah, kemudian Anda tuliskan, Anda kumpulkan tugasnya minggu depan. Ya, jadi kerangka ini Anda kumpulkan nanti ya minggu depan. Kemudian cara mengumpulkannya gimana? Ya, bisa menggunakan email ya dari masing-masing dosen pengampu ya. Nah, untuk saya nanti di miguns25@gmail.com. Ya, terus kemudian nanti untuk Pak Agus Budi Santoso nanti ke emailnya Pak Agus, kemudian Pak Sumaryanto nanti ke emailnya Pak Sumaryanto. Ya, nanti bisa ditanyakan langsung ya dengan dosen pengampunya masing-masing untuk tugas di pertemuan ini ya, yaitu bagaimana struktur dari artikel ilmiah atau artikel dari jurnal ilmiah. Kemudian catatan ya dalam dokumennya nanti ya, itu Anda tulis cukup abstrak sementaranya, yaitu bagian hasil bisa diisi dengan hasil yang diharapkan, belum hasil yang aslinya ya, tapi baru hasil apa yang diharapkan, itu inginnya seperti apa. Kemudian di bagian introduction, isinya poin-poin latar belakang tadi, literatur yang digunakan, tujuan penelitian, sama gap analisis saja. Jadi nggak terlalu lengkap sampai pada hasil dan kontribusi ya, atau kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu kontribusinya apa penelitiannya kan di abstrak tadi ada. Nah, ini cukup sampai gap analisis. Kemudian metodologi penelitiannya ya, itu Anda isi metode apa yang nanti Anda gunakan ya, kemudian pendekatan atau teknik yang dipakai apa, kemudian jenis datanya yang digunakan. Jadi untuk draft itu nggak terlalu lengkap ya, tapi kalau Anda bisa melengkapi lebih bagus ya, supaya nanti tahapan berikutnya itu artikelnya menjadi semakin lengkap, semakin baik ya, dan bisa digunakan nantinya untuk Anda ajukan ya sebagai laporan tugas akhir skripsi Anda gitu ya. Nah, nanti kalau udah selesai dibimbing oleh dosen pembimbing ya, akan disubmit ke jurnal ilmiah yang ada di kampus kita ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan materi hari ini, bagaimana struktur dari artikel ilmiah. Mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Jika ada yang akan ditanyakan, boleh ditulis di live chat ya, di chat Zoom ya, atau bisa langsung ya. eh, Open mic ya, silakan. Jika ada pertanyaan, boleh open mic. Mungkin dari Pak Sumaryanto, Pak Agus, silakan. Tidak ada Pak Migun. Belum ada ya Pak? Oke, Pak Agus. Pak Agus Budi Santoso. Monggo Pak. Oke. Mas Radia nih ya, Mas Radia bagus. Mungkin ada pertanyaan, Mas Radia? Suaranya nggak muncul nih ya, Mas Radia. Suaranya nggak terdengar. Jadi kayaknya bicara ya. Ya kecil ya. Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya, kalau cuma sebentar aja. Ya, oke, baik.
belum ada pertanyaan ya. Baru memahami tugasnya. Oke ya. Jadi untuk tugasnya silahkan dibaca dengan teliti ya. Maksudnya isinya itu apa tadi sudah ada di penjelasan sebelumnya. Ya, tinggal nanti dirunut saja. Ya, terus teknik cara mengisinya gitu ya. Nanti menggunakan tool-tool AI yang tadi ya. Jadi bisa dimanfaatkan mulai dari pertemuan awal dulu ya. Nah, pertemuan awal itu kan sampai membuat judul sementara gitu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, itu akan lebih jelas tuh nanti sampai di artikel sesi 1, 2, dan 3 ya. Jadi nanti artikelnya jadi lengkap. Ini bikin draft dulu ya. Jadi bikin draft artikelnya dulu. Jadi belum selengkap yang artikel yang seharusnya ya. Oke. Nah, begitu ya Mas Radea, Bagus Pratama. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya akan cukupkan di pertemuan sesi hari ini. Selamat malam, selamat mengerjakan tugas. Minggu depan dikumpulkan ke email dosen masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk ya sama-sama Pak Terima Agus. kasih Pak Migun. J Pak.